warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi a'azzana wa syarrafana bi'ilmil ulama'i wa karamatis salihin. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibihil amin. Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'il khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaramin habaibna wa masyayikhna wa husnikum Habib Saleh asyaruna jami'an ma'hu ya malirana wa abna'i wa ahfadi baduriyati Bahyai Abdul Halim wa bilallah syukrahu wa ayyadahu. Para pemuda sempat hadirin hadirat masyarakat desa Cieri Kecamatan Cidahu, Kuningan. Alhamdulillah pagi ini saya bersilaturahmi ke luar Jawa. Sudah itu luar Jawa kan? Terus terang saya mohon maaf tidak bisa berbahasa Sunda, nggak tahu nantinya bagaimana. Cuma ini acara sangat penting bahwa tadi disampaikan oleh Kiai Nuruddin bahwa ayah beliau dulu pesantren di Kempek. Saya ini dari Kempek. Ini Allah yang menyambungkan. Pernah saya ngaji di Purbalingga, di rumahnya pondok pesantren Kiai Maskur. Ternyata Kiai Maskur itu ngajinya sama Kiai Idris Kamali, menantu Kiai Asy'ari. Kiai Idris Kamali itu kakak misalnya ibu saya. Bapaknya Kiai Maskur Bahyai Husni ngajinya sama Kiai Umar, uang saya. Itu yang bukan Allah yang sampai sekarang sudah 7 kali. Demikianlah Allah kalau sudah menghendaki. Li annal arwah junudun hujan nada. Di sini pesantren Mambaul Raudatul Muhtadin. Kita harus bersyukur kepada Allah masih banyak pesantren. Kalau tidak ada pesantren, wallahu a'lam. Sebab terasa atau tidak terasa, ngerti atau tidak ngerti, tahu atau tidak tahu, kita setapak demi setapak, selangkah demi selangkah dijauhkan dari agama, dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari Al-Quran. Tidak terasa dijauhkan dari Allah setiap hari, tapi tidak terasa. Contoh, kita di televisi setiap hari melihat orang pintar, diskusi, seminar, pakaian, salah sehat, macam-macam. Salah satunya tentang gempa bumi. Orang membahas gempa bumi begitu hebatnya. Gempa bumi adalah pergeseran lempengan. Kalau terjadi pada sekian kilometer, maka akan berdampak demikian. Akan terjadi magnitudo sekian Richter. Pintar sekali. Tapi apakah pernah ada di televisi mengatakan ini semua kehendak Allah, mari kita bertaubat? Pernah ada? Ilmu ansih, teknologi ansih, ilmu saja, rasio saja tidak pernah menyentuh agama. Orang bicara corona hebat, bicara tentang virus, bicara tentang pengaruhnya terhadap kesehatan, terhadap jantung, paru-paru, tapi tidak ada itu yang mengatakan ini adalah kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah, tidak ada yang bisa melawannya. Dokter, buat dokter, puluhan ribu. Dan tidak ada santrinya, kadang-kadang tidak merasakan hal itu adalah menjauhkan kita dari Allah. Padahal ketika sesuatu tidak bisa dibahas, dicerna oleh akal, kemana lah
Ketika dokter ribuan sudah tidak mampu, larinya kemana? Ketika gempa sudah tidak bisa dicerna dengan akal. Contoh, Indonesia dengan Malaysia cuma satu apa? Kalau orang Jawa itu gagal, orang Sunda apa? Gagal kertas. Itu perbatasan. Tapi kenapa di Malaysia nggak ada? Ini nggak pernah dibahas. Oleh karena itu kita perlu pesantren, di mana pesantren adalah memberikan pendidikan bukan hanya zahir, bukan hanya ilmu, bukan hanya teknologi, tapi di atas ilmu dan teknologi ada agama, ada iman, ada Allah. Dulu pernah kontradiksi perang antara iman dengan ilmu. Siapa? Disampaikan ceritanya dalam Al-Quran, yaitu tentang Nabi Nuh dan anaknya. Nabi Nuh itu nabi yang paling sabar. 900 tahun lebih dakwah, hanya mendapatkan orang 80. 900 tahun 80. Nah, sampai jadi ustaz 2 tahun sudah dapat jadi 4. Udah Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu menderita setiap hari, berdarah-darah itu setiap hari. Kalau sembuh keluar lagi, dakwah lagi, dilempari batu sampai berdarah-darah, rumahnya dibakar, seluruh kekayaannya dicuri, dibakar, nangis terus. Akhirnya Nabi Nuh tidak kuat. Nabi Nuh doa kepada Allah, Rabbila tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, matikan semua orang kafir, jangan ada satupun yang disisakan. Semua orang kafir matikan semua, satupun jangan ada yang hidup. Untuk sekarang gak ada Nabi Nuh. Nah, kalau sekarang ada Nabi Nuh, mati semua etak, baru dah. Manusia etak mati semua. Mungkin gak ada Nabi Nuh. Rabbila tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Gusti, matikan semua, sudah tidak tahan. Kata Allah, baik. Dimatikan Gusti, bunuh semua. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Pakainya apa Gusti? Pakainya dibakar api? Enggak. Atau di gempa bumi? Bukan. Atau angin? Bukan. Terus apa? Banjir. Banjir semua? Iya. Sayangnya mungkin dia gak bisa renang jadi sayangnya. Sayangnya bagaimana? Banjir semua, sayangnya tenggelam gimana? Kamu naik perahu. Perahunya dari mana? Barangkali diantar oleh dealernya. Enggak. Perahunya dari mana? Ya kamu bikin. Bikinnya pakai apa? Ya pakai kayu. Kayunya di mana? Dari pohon. Pohonnya tanam dulu. Itu kalau ustaz sekarang udah lari. Apa-apa buat begitu. 50 tahun pohonnya baru bisa dibuat. Begitu perahu jadi hina orang. Artinya banjir datang, hujan 40 hari 40 malam, dan air bukan hanya dari atas juga dari bawah, tinggi sekali airnya. Nabi Nuh punya anak kafir, namanya siapa? Kan'an itu rasionalis. Kan'an itu teknologi. Dia pinter, tingginya di atas rata-rata. Orang waktu itu tinggi 30 meter, dia 40 sampai 50. Tinggi. Wahai Kan'an, naiklah ke perahu. Yang ngomong Nabi. Nabi itu omongannya wahyu. Wahyu itu dari Gusti Allah. Artinya iman, agama, Allah. Anaknya diajak naik melihat gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah alam, alam adalah teknologi, teknologi adalah sains, fakultas, jurusan. Dia melihat akal dan akalnya tertutup kepada gunung. Gunung mengandung segala-galanya, apalagi selama ini tidak pernah ada banjir melampaui gunung. Dia jawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai bapak, tenang saja, ada gunung. Apa itu gunung? Alam. Apa itu gunung? Teknologi. Apa itu gunung? Akal, rasio, ilmu. Nah, tadi
iman. Paham kan? Irkam ma'ana, iman. Dijawab dengan ilmu. Apa kata Nabi Nuh? Qala la simal yaum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini wahai anakku. Ini putusan Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini. Semuanya akan dijawab demikian. Yang namanya ilmu tidak tunduk. Siapa saja yang tunduk kepada kiai? Ilmu apa yang tunduk kepada ulama? Teknologi mana yang patuh kepada kiai? Ini digambarkan oleh kata. Tenang Bapak, ada teknologi, ada gunung yang akan menyelamatkan, ada ilmu yang akan menyelamatkan, ada rasio, ada cara, ada itu, ada ini, pelawat ini. Ternyata yang menang siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh menang. Semua yang tenggelam. Ini satu pelajaran. Ketika berperang antara rasio dan iman, antara ilmu dan agama, maka harus yakin agama yang menang. Silakan bicara virus, silakan bicara jantung, silakan bicara paru-paru, silakan bicara corona. Yang menang siapa? Agama. Kenapa buktinya? Berapa ribu dokter yang mati? Berapa ribu TNI dan Polri yang mati? Berapa ribu, bahkan lebih dari 1 juta seluruh dunia yang mati. Kalau la asimal, tidak ada yang bisa mengalahkan takdir Allah. Ketika gempa bumi luar biasa, Indonesia pernah memasang sirine 11 titik dari Banyuwangi sampai Sukabumi. 11 titik, 1 titik 2 miliar lebih biaya sirinenya. Diperkirakan diproyeksikan nanti sebelum ada tsunami, 20 menit sebelum tsunami ini sirine sudah berbunyi. Wah, tsunami, minggir. Begitu datang tsunami, sirinenya tidak jalan. Oh lala asimal, ya jalan berbunyi. Silakan teknologi. Ya Allah. Oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran. Satu, ketika sahabat Umar Kowat di belakang Nabi, jadi Nabi di depan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar di belakang Kowat. Ketika sampai Hajar Aswad, Nabi mencium Hajar Aswad. Nabi mencium, artinya Nabi melakukan sesuatu. Kelakuan Nabi adalah syariat. Kelakuan Nabi adalah iman, paham kan? Ya. Sahabat Umar di belakang Nabi mengawasi Nabi mencium Hajar Aswad, diterima dengan akal. Kata sahabat Umar, batu kok dicium? Nah, karena akan melihatnya batu kok dicium. Apakah kalau mencium batu panjang umur? Kalau tidak mencium cuma mati? Kalau mencium Hajar Aswad nanti sembuh, kaya? Kalau tidak mencium larat, sakit? Tidak. Sakit, sehat, waras, sembuh, rezeki, melarat, hidup, mati. Allah. Batu itu apa? Ini apa namanya? Pak? Jadi perilaku Nabi adalah keimanan. Kelakuan Nabi adalah syariat. Diterima dengan akal, maka tidak akan diterima. Tidak akan menerima. Setelah menolak kelakuan Nabi dengan akalnya, ada sautul hati, suara malaikat. Ya Umar, atu'minu billah, kamu iman tidak kepada Allah? Iman. Kalau kalian tidak iman, ini iman. Amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa kaifa tu'minu billah? Caranya kamu iman bagaimana? Ini yang bisa jawab. Ya. Antum sekalian kalau ditanya caranya iman bagaimana? Apa cukup dengan sholat? Apa cukup dengan wiridan? Apa cukup dengan sholawatan sambil muter-muter sorban? Ayo, caranya kamu iman bagaimana? Diam sholat iman. Lantas sautul hati tadi menjawab, nih caranya iman. Dengar iman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kamu iman kepada Allah, iman mahabbah, syaratnya cuma satu, ittabi'uni, ikut nurut kepada saya Nabi Muhammad tanpa
apa berpikir rasional atau irrasional, sesuai dengan akal atau tidak. Enggak. Wahai Nabi Muhammad mencium hajar aswad, kata Umar, kok batu dicium? Enggak ada artinya batu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kata Saudul Hadi dijawab, kamu kan tidak iman. Bagaimana cara kamu iman? Diam. Lantas Saudul Hadi tadi memberikan jawaban. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kamu iman pada Allah, maka syaratnya satu, ikuti Nabi Muhammad. Cocok atau tidak? Cocok. Jawab. Cocok atau tidak? Cocok. Kamu ikuti. Di sinilah peperangan antara iman dan akal. Apa yang dilakukan? Nah, karena Sobat Umar iman, maka Sobat Umar mendekati Hajar Aswad. Tapi hebatnya Sobat Umar tidak langsung mencium Hajar Aswad, batunya diomongin dulu. Hebatnya Sobat Umar. Bagaimana kata Sobat Umar? Ya Hajar, wallahi innaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Wahai batu, demi Allah kamu batu. Padahal tidak, demi Allah juga batu. Wahai batu, demi Allah kamu batu, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat bahayanya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbilu ma batu. Kalau saja saya tidak melihat langsung Nabi Muhammad mencium kamu, tidak mungkin aku mencium kamu. Kalau saja saya tidak melihat langsung Nabi Muhammad mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Cuma karena saya melihat langsung Nabi Muhammad mencium kamu, sedangkan syaratnya iman pada Allah ikuti Nabi Muhammad, maka saya akan mencium kamu. Paham kan? Akhirnya Sahabat Umar mencium Hajar Aswad. Mari kita coba. Sahabat Umar mencium Hajar Aswad, apakah karena cocok dengan akal? Apakah semata-mata ikut Nabi? Ikut Nabi. Nah, padahal tidak cocok dengan inilah sekarang. Yang namanya agama tidak cocok dengan akal. Yang namanya agama tidak cocok dengan teknologi. Memperkuat iya, tapi untuk dicocokkan nggak bisa. Yang dicocokkan nggak bisa. Oleh karena itu, akal tidak boleh mengalahkan iman. Ya? Akal tidak boleh mengalahkan iman. Bagaimana keseimbangannya? Dijawabnya cuma satu. Kalau masih ada pesantren, maka iman masih menang. Kalau masih ada pesantren, iman masih menang. Tapi kita tidak merasa iman sudah menjadi kalah-kalahan. Contoh, DPR kita mengusulkan apa? Dihilangkan, diharamkannya minuman keras. Sudah 2 periode sampai sekarang, sejak tahun mengusulkan tidak pernah hilang, tetap diizinkan. Itu kan persoalan agama tidak mampu, tidak diterima. Ya karena backing-backingnya itu orang-orang besar. Paham ya? Oleh karena itu kita bersyukur masih ada pesantren. Di sini pesantren apa? Membangun Raudatul Muta'alimin. Kita mohon kepada Allah ya'khudha hadzal mahad, semoga Allah menjaga mahad ini wa ja'ala hadzal mahad ma'wan li ibadillahi shalihin. Semoga pondok ini tambah maju, tambah manfaat, tambah banyak santrinya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang saya hormati, pondok pesantren didirikan oleh para wali, bukan hanya para ulama, tapi para wali, dan isinya adalah menciptakan orang-orang soleh. Pondok itu menciptakan orang-orang soleh. Orang soleh baca Al-Quran istiqomah, di pesantren ngaji Al-Quran. Orang soleh sholatnya berjamaah, di pesantren juga berjamaah. Orang soleh wiridan, di pesantren juga. Makanya kalau dicari yang soleh, yang santri. Contoh, ada kumpulan pengusaha, kumpulan penyanyi, kumpulan pelawak, kumpulan pemain bola, kumpulan santri. Kira-kira yang soleh yang mana? Mesti santrinya.
Jadi santri pesannya adalah pencegat, memperoleh orang-orang soleh. Orang soleh apa? Bukan hanya pintar saja, tapi begini, kiai dan wali menciptakan pesantren walaupun diinjak-injak, walaupun disingkirkan, walaupun diintimidasi, walaupun selama ini dimarginalkan, Allah mengangkat derajat pesantren. Sekarang ada hari santri, sekarang ada undang-undang pesantren, dan lagi digodok dana abadi pesantren. Ini siapa yang mengangkat derajat pesantren? Allah melalui para wali secara formal melalui presiden kita menandatangani hari santri. Kenapa? Karena pesantren itu mengikuti sanad-sanad yang langsung kepada Rasulullah SAW. Maknanya begini, kiai itu ilmu dan amalnya dari as-salafus saleh, ulama-ulama dahulu. As-salafus saleh dari at-tabi'in, tabi'in dari sahabat, sahabat dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dari Al-Quran, Al-Quran dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung. Paham ya? Sambung sanadnya. Saking sambungnya, contoh saja contoh. Al-Quran bacaannya sedunia sama semua. Ini kandel, ini tipis, kan gitu. Ada sakta. Sakta itu berhenti sejenak. Kalabar Rona. Bahasa Inggris ada itu kan? Oh, bahasa Inggris sakta. Bahasa Inggris ini baca kandel, nah itu. Tapi dimanapun di seluruh dunia, di sini berhenti, di sini tebal, di sini tipis, di sini kol-kolan, di sini gempa, sama semua. Luar itu sangat salah satunya. Nabi Muhammad itu sukses. Dua sukses. Satu, sukses menjadi guru. Dua, sukses menjadi pemimpin. Menjadi guru itu sukses. Bukti kesuksesan Nabi Muhammad, muridnya pinter-pinter. Jadi kalau dilihat guru sukses enggak, dilihat saja muridnya. Kalau yang gurunya ngobrol-ngobrol berarti. Nah, Nabi Muhammad itu punya pinter-pinter. Saking pinternya sampai Nabi Muhammad berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ikut, kalau saya mati nanti kata Nabi Muhammad, ikutilah khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berarti khulafa ini kan pinter-pinter lah. Kalau goblok-goblok pas harus diikuti. Luar biasa. Kalau saya mati cukup ikuti sahabat, nggak usah ikut saya. Luar biasa. Nggak usah ikut Nabi, asal ikut sahabat. Salah satunya Nabi Muhammad tidak terawih, yang pada sholat Umar kita terawih. Terawih itu nggak ikut Nabi tuh, ikut sholat Umar. Waktu sholat Umar membuat tim penulis Al-Quran. Setelah ditulis dijadikan satu menjadi buku sholat Umar. Waktu itu Quran itu kan beragam. Ada yang ditulis di kulit onta, ada itu di batu-batuan, patah korma. Sahabat Umar pidato, siapa yang punya Quran semuanya harus dibakar, membakar Quran nasional. Oh, tapi nggak ada demo, nggak ada demo, nggak tahu kenapa. Coba di Indonesia ada bakar Quran, wah, kenapa bisa ada demo? Karena ada pilpres. Semua yang punya Quran bakar, pembakaran Al-Quran secara nasional. Artinya kata sahabat Quran ada rujukannya satu, mushaf Al-Utsmani. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Melihat mushaf itu tidak ikut Nabi, namanya ikut sahabat. Itu artinya Nabi Muhammad itu pinter, muridnya pinter-pinter. Kenapa Nabi Muhammad sukses jadi guru? Karena salah satunya Nabi itu dengan muridnya sistem dipakai. Itu sistem apa? Sistem ma'iyah. Apa? Ma'iyah, kebersamaan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad itu 24 jam bersama sahabat, terutama sahabat Al-Sufah. Artinya 24 jam ini Nabi Muhammad perilakunya langsung. Nabi Muhammad
imam sahabat Nabi Muhammad wiridan, sahabat ikut Nabi Muhammad mengajar, terus perilaku Nabi Muhammad, berdirinya, duduknya, tersenyumnya, ini menjadi pelajaran. Ini yang membuat sukses. Nah ini ditiru oleh pesantren. Pesantren itu kiainya dengan santrinya 24 jam. Ada enggak kiainya di PTN? Terus santrinya bubar. Kalau sore datang gak 24 jam. Jadi kiai mengawasi bagaimana cara sholatnya, bagaimana wiridanya, bagaimana bacanya. Terus santri juga tahu. Makanya santri itu mesti tahu kiainya ada yang di rumah. Kiai tidur tidak, ada bangun tidak, kiai motornya berapa, kiai istrinya berapa, itu sistem maya. Belum lagi sistem doa dan lain sebagainya. Ini yang membuat sukses. Salah satu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi adalah luar biasa, dan ini hanya ada di pesantren. Apa? Ya, akhlakul. Sama semuanya, akhlakul karim. Ada selain pesantren nggak ada. Coba ya, Nabi Muhammad itu orang terpandai sedunia. Artinya, silakan kumpulkan sarjana seluruh dunia. Itu dengan Nabi Muhammad satu, sejarah berapapun kalah semua oleh Nabi Muhammad seorang. Selalu ada sih Nabi Muhammad. Kenapa? Sebabnya begini. Saya baru datang sudah ngomong. Allah punya Quran. Quran itu omongan Allah. Omongan Allah itu tidak jelas. Nggak ada yang jelas omongan Allah. Quran itu nggak jelas. Siapa yang mau Quran jelas? Nggak jelas. Contoh. Quran perintah sholat, ayatnya cuma aqimus sholat, ayo pada sholat, cuma begitu. Ya nggak ada dalam Al-Quran. Namanya sholat apa? Duhur, asar, nggak ada. Berapa rakaat? Nggak ada. Jadi orang kalau mau saya akan mengamalkan Quran pasti tidak sholat. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Nggak pernah ada dalam Al-Quran zakatnya padi berapa, zakatnya emas berapa. Keluarkan tidak jelas. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji. Cuma begitu saja. Coba wukufnya di mana? Jam berapa? KBIH-nya pakai mana? Allah punya Quran. Quran itu omongan Allah. Omongan Allah itu tidak jelas. Sedangkan Quran harus diamalkan. Dan memang mengamalkannya bagaimana kan tidak jelas. Oleh karena tidak jelas maka berarti butuh penjelasan. Pertanyaannya, siapakah yang mau menjelaskan omongan Allah? Siapa? Enggak mudah. Ada syaratnya. Berat apa? Syaratnya bisa menjelaskan omongan Allah harus ngerti maunya Allah. Kalau dari orang Jawa, kudu ngerti karepe Gusti Allah. Harus tahu maunya Allah. Maunya Allah apa? Sementara maunya Allah itu hese. Sementara maunya Allah itu sukar sekali maunya Allah. Allah suka dipahami, maha absolut, maha skarpe dewek. Contoh. Pengajian besar yang datang kembali, ulama santri penuh ribuan, hujan. Padahal pengajian isinya dzikir, sholawat, sedekah, silaturahmi, baca Quran, kok hujan? Ya Allah tahu nggak ada pengajian itu. Ngerti nggak ada pengajian, maunya apa sih hujan? Begitu tari dangdut, terang tak hujan deh. Allah maunya apa? Allah maunya apa? Kita malam baca sholawat Maryam 4.444 kali pagi, dagangnya tidak laku. Dia yang pakai celana pendek saja mau laris. Habis jualnya kok nggak laku. Gimana? Ini maunya Allah apa? Maunya Allah. Suka kan? Suka. Nah, jadi syaratnya bisa menjelaskan omongan Allah harus ngerti Al-Muti maunya Allah. Allah perintah Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad
Tahu kan? Maunya Allah. Orang bisa menjelaskan Al-Quran harus ngerti maunya Allah. Allah perintah Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran, berarti Nabi Muhammad ngerti maunya Allah. Itu bayinan linnasi manuzila ilaihim. Muhammad, jelaskanlah Al-Quran kepada manusia, jelaskanlah omongan Allah. Berarti Nabi Muhammad ngerti maunya Allah. Silahkan sarjana berapa ratus ribu sedunia kumpulkan, ada tidak satu saja yang ngerti maunya Allah? Ada tidak? Tidak ada yang ngerti maunya Nabi Muhammad, satu ngerti maunya. Wadzalika a'lamun nas. Oleh karena itu Nabi Muhammad paling pinter-pinternya manusia seluruh dunia. Karena apa? Karena ngerti maunya. Karena ngerti maunya Allah. Sebegitu pinternya Nabi Muhammad, paling alim, paling cerdas, paling berilmu. Ternyata Allah tidak pernah memuji ilmunya Nabi Muhammad. Tidak pernah dipuji ilmunya. Padahal mengalahkan seluruh sarjana, yang dipuji akhlaknya. Apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu akhlaknya luhur, kamu akhlaknya tinggi, kamu akhlaknya mulia. Gak ada. Wa innaka la'ala ilmin alim. Ilmunya kamu hebat, ilmunya cerdas, kamu IQ-nya di atas rata-rata. Gak ada. Gak ada. Yang dipuji justru, berarti gak justru. Justru kalau persoalan ilmu, Nabi Muhammad disuruh merasa bodoh, disuruh boro-boro dipuji, malah disuruh merasa bodoh. Apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, mintalah tambah ilmu, mintalah ilmu. Berarti Nabi Muhammad disuruh merasa bodoh, padahal begitu tingginya ilmunya disuruh merasa bodoh. Yang dipuji apa? Akhlaknya luar biasa, luar biasa. Pertanyaannya, lembaga pendidikan mana yang menekankan agar muridnya berakhlak? Jangan semua. Lembaga pendidikan mana yang menekankan muridnya berakhlak? Pesantren. Ada pesantren yang menekankan akhlakul karimah. Jadi ini sudah maaf, saya punya bapak namanya Kiai Akil. Kiai Akil itu a'lamu ahli ahli. Untuk Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, sekitarnya Brebes, Tegal, Kalongan, yang paling alim dalam ilmu nahwu bapak saya. Paling pintar yang berapa? Sebegitu paling pintarnya bapak saya kalau kirim surat, wassalam minal abdid dalil Muhammad Akil. Ini surat dari hamba yang hina namanya Akil. Siapa? Yang nulis Al-Jahil, Al-Faqir. Sampai enggak? Imam Kiai Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten, lalu Musannafatun Katsirah. Kiai Nawawi Banten itu punya karangan kitab banyak sekali. Yang paling fenomenal adalah Kiai Nawawi Banten punya tafsir, namanya tafsir Marah Nabi atau tafsir Munir. Luar biasa Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten itu domisilinya di Mekah. Wah, dengan barokah. Domisili di Mekah. Dulu kiai itu di Mekah semua. Itu alim. Banyak satu yang minta kiai minta buatkan kitab syarahnya, dibuatkan syarah Safinah, syarah Surat, syarah semuanya diberikan syarah Safinah semua. Terakhir ada banyak orang minta dibuatkan tafsir. Kiai Nawawi, saya tidak mau. Berat orang membuat tafsir tidak sembarang orang, harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti lughat Arab, harus ngerti sastra Arab, harus ngerti nahwu, sorof, bade, balaghah, bayan, mantiq, arud, harus ngerti semua, harus ngerti fikih, usul fikih, ilmu tafsir, ulumul hadis, harus ngerti semua. Saya tidak mampu. Ya, datanglah di rombongan lagi, Pak Kiai, saya minta dibuatkan tafsir. Tidak bisa, saya tidak sanggup. Sampai banyak orang. Tidak begini saja Pak Kiai, tidak usah yang disebut khusus tafsir untuk orang Jawa saja. Khusus tafsir orang Jawa yang gampang-gampang. Ya udah, tafsir.
Biasanya gini, kalau sudah nulis kitab diberikan pada saat ini kitabnya, itu santrinya punya kenalan dari Mesir, dibawa oleh teman Mesirnya, dicetak di Mesir, itu disebarkan, dicetak di Mesir disebarkan. Terakhir tafsir dibawa oleh santrinya, diberikan kepada temannya dari Mesir, dibawa ke Mesir, dicetak jadi dibawakan kepada Kiai Dagang di Mekah. Ada kan yang dipajang di toko-toko Mesir, ada tafsir dipajang di depan percetakannya. Ada anak muda pinter diambil. Nah, ada apa ini? Tafsir Al-Quran. Siapa pengarangnya? Nawawi Jawa. Orang Jawa pengarang tafsir. Sudah apa sih ilmunya? Kok hebat sekali, kok pintar sekali, kok gagah sekali, kok sombong sekali, sampai berani membuat tafsir. Siapa orangnya? Kayak apa pintarnya? Kayak maklum. Ngomong sama cetakan, siapa ini? Itu namanya Nawawi Banten. Orang mana? Orang Jawa. Bisa ketemu. Yang saya sendiri nggak pernah ketemu. Nah, itu bisa lihat sendiri. Itu santrinya ke sini. Ayo, saya titip surat. Kalau ada santri ke sini, titip surat. Pas ada santri bawa isinya, wahai Kiai Nawawi Banten, saya sudah melihat tafsir Anda. Ada orang Jawa. Kok berani-beraninya mau tafsir? Silakan datang ke Mesir. Silakan tentukan harinya untuk membedah buku. Nanti bedah buku ya, mengoreksi lah salah benarnya. Apa coba Nawawi? Luar biasa. Coba Nawawi, saya orang Jawa bukan orang Arab, tentu tafsir saya banyak yang salah. Maka ketika dapat surat undangan, saya senang sekali, berarti tafsir saya akan banyak yang dibenarkan. Yo, luar biasa tawadhunya. Coba Nawawi sekarang. Kalau Nawawi sekarang, oh, ayo gimana? Apa? Di lapangan, di gor, mana? Ditentukan harinya tanggal sekian. Berangkat ke dalam, membawa santrinya namanya Ahmad, ya Pak Kiai, ayo ikut saya ke Mesir. Mangga Pak Kiai, jalan. Setelah melewati dekat sekitar kurang 3-4 kilo, panas sekali kan di padang pasir. Istirahat dulu Ahmad, ya, pengen makan dulu. Makan apa makannya? Roti kering dicelup air. Roti kering dicelup air, itu saja makannya. Makanan cerdas. Lah saja saya sekarang Indomie masuk. Apalagi? Ya Allah, cipeng masuk, jalan masuk. Daripada pojok cerdas makanya goblok-goblok. Kayak apa itu makanya cuma roti dicelup air. Cerdas. Ya maka Kiai Nawawi tulis, saya tulis nih Ahmad, kamu amalkan. Ya Kiai Nawawi wudhu, sholat, zikir, wiridan, selesai. Sudah apa Ahmad? Sudah. Betul. Apa di luar kepala? Apa di luar kepala? Cerdas aja Ahmad. Kenapa? Roti dicelup. Coba sekarang kalau sampai ada roti dicelup air langsung jadi jin. Ya Ahmad, saya bertanya, saya ini siapa, kamu siapa? Panjenengan anjir guru saya murid sampean. Murid terhadap guru, murid kamu harus taat dan batin. Benar. Kamu bakti pada saya, batin. Taat pada saya, taat. Disuruh apa saja, taat. Sekarang taat. Besok taat. Nanti 2024 taat. Awas ini Pak Kiai. Alah, ikut Kiai cuma tahlinya doang. Kalau ada berkatnya, begitu giliran pemilu nanti dulu ini demokrasi dia sampai sekarang. Golkar itu punya 5. 1 Golkar, Hanura, Demokrat, Gerindra, Nasdem. 5. Adem, aman, tentrem 5 itu. NU punya 2 saja berantem. PKB dengan P3 berantem. Ya, padahal yang punya Mauludan NU, yang punya 7 hari. Jawab punya 7 hari. Punya marhabanan. Yang punya berantem. Ini punya 2. 2 itu kalau kecil-kecil punya suara 2. Besar kalau 1 suaranya berarti 1. Oleh karena itu hidupkan semuanya. Gak usah berantem. Kamu apa saja kita, kamu PDI ya sudah ada barangnya.
Kamu anaknya empat, yang dua ketiga yang dua TKP. Istrinya berapa dua lah. Selesai. Itu kita besarkan supaya kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan berantem. Ya kalau partai itu kan menyenangkan yang punya. Di Golkar menyenangkan Pak Harto, di PDI menyenangkan Megawati, di PKB menyenangkan ayo siapa ya? Menyenangkan siapa? Menyenangkan Gus Dur dan dipecat. Nah itu. Nah, kamu ikut saya, iya Pak Kiai. Tak. Apa kata saya turutin? Iya Pak Kiai. Coba pecinya dilepas. Iya Pak Kiai. Pakai peci saya. Loh, masa saya pakai peci Kiai? Loh, katanya tak. Bajunya lepas. Pakai baju. Kiai bagaimana? Katanya. Jubahnya, sorbannya, sendalnya. Kiai nanti bagaimana sayanya? Katanya. Ya, kamu naik. Naik pangkat. Makanya saya nuntut. Sudah ada Kiai. Loh katanya. Ya begini, kamu tahu nanti yang jadi Kiai Nawawi kamu. Ya nurut. Ya Kiai. Sampai di arena pembeda koreksi buku. Wah, disambut 400 lebih dari ulama-ulama besar. Yang lain kan cuma satu tujuh. Tapi semuanya ikram karena kalau orang Jawa orang pati-pati. Sudah kenal Pak? Sudah kenal. Kenapa dia kayak pati-pati itu? Pati-pati bahasa Indonesia ini repot. Masa tidak pati-pati? Tentang pati-pati biasa ada mentafsir berarti orang ahli. Wow, ahlan wasalam, kurang-kurang dicuri, ahlan wasalam. Itu yang dicuri siapa nih? Santri. Ini saya yang nggak mau nanti amplopnya kena santri ini jelas. Begitu masuk arena kan harus lepas sandal. Coba sandalnya yang Kiai siapa? Coba santrinya mana suruh bawa sandalnya Kiai? Ya Allah. Ini terkenal Kiai Ati Nawawi ngempit sandalnya santri. Santri Nawawi pojok belakang. Di depan pakai sorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun. In hadzal yawm al-'azim al-muntazar ja'a ilaina وعندنا مفسر من الجامعة اسمه نواوي بن عمر البتاني وله مصنف في التفسير اسمه الرحبين أو Tafsir Munir. Bahwa hari ini hari yang kita tunggu-tunggu, hari di mana kita kedatangan orang yang baru saja menghasilkan tafsir namanya Ar-Rahman. Datang ke sini, marilah para hadirin kita koreksi bersama-sama. Silakan kepada Kiai Nawawi dipersilakan. Santrinya itu. Ahmad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orang Jawa, bukan orang Arab. Saya hanya diminta kawan-kawan dari Jawa membuat tafsir. Padahal saya tidak punya kapasitas membuat tafsir. Saya tidak ngerti sastra Arab, tidak ngerti ilmu apa-apa. Oleh karena itu tentu tafsir saya banyak salah. Oleh karena itu ketika mendapatkan surat undangan untuk bedah tafsir, saya senang sekali. Berarti tafsir saya salah akan menjadi benar. Saya sudah mempersiapkan untuk koreksi bersama. Silakan bertanya tentang tafsir saya. Apakah dari ayat zahir batinnya, apakah dari asbabun nuzul, apakah ayat muqaddamah atau akhara, ayat sabariyah, hadariyah, ayat nasikh, ayat mansukh, ayat segala silakan. Saya sudah siap semua. Cuma saya ini sudah tua, perjalanan jauh dan capek, maka sementara saya gantikan dulu pada santri saya. Coba santri saya mana? Santrinya mana? Santri bocok-bocok. Santrinya panggil, naik santrinya, kiainya. Hadirin mana? Kurang ajar. Ditunggu berbulan-bulan untuk kasih santrinya. Udah sudah santrinya tak pantai saja, tidak pertanyaan sukar. Mari kita ingin tahu dia kayak apa. Jadi rundingan pertanyaan yang sukar yaitu ayatul mubhamah. Ayat apa itu? Seperti alif lam mim, yasin, wa wajhu, wa yadullahi fawqa aydihim. Ayat mutasyabihat ditanyakan. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pertanyaan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fiha apa
akwal ulama mutaqaddimin wa mutakhirin. Ulama banyak berpendapat. Ada secara zahir, ada secara batin. Terus makna ar-Rahman, minar Rahman, minar Rahim. Istawa, istiwa. Ala bermakna kalau Allah itu di atasnya tanpa batas. Kalau di atas yang masih batas itu fauqa. Diterangkan 4 jam 1 ayat belum selesai. Menurut Imam Ahmad terus begitu masuk zuhur langsung faqamu wa kabbaru Allahu akbar. Ada mihrin, ada mufassirul azim. Ini orang cerdas, ini orang pintar, ini mufassir yang luar biasa. Ada yang ngomong ini baru santrinya. Apalagi luar biasa. Nah, kesimpulan. Kiai Nawawi orang luar biasa, alim, ahli tafsir. Tapi kalau nulis silakan saja itu dibaca kita tafsirnya. Qala muqassirul mudhib. Berkatalah saya orang yang belum bisa ibadah, yang banyak dosa. Padahal ahli tafsir, tapi muqassir orang yang belum bisa ibadah dan banyak dosa. Ini namanya ilmu atau akhlakul karimah? Ilmu atau akhlak? Akhlak. Kiai kalau nulis al-faqih akhlak, ajaib akhlak, itu pendidikan Nabi. Tetangga saya baru saja jadi sarjana kemarin sore ditulis SPDI. Ilmu atau akhlak? Jawab, ilmu atau akhlak? Ilmu. Islam, MM, murah meriah. Ilmu. Jadi Indonesia ini masih sangat menghargai ilmu, tidak menghargai akhlak. Oleh karena itu ilmu pinter, korupsi angger, kan gitu. Jadi gak heran. Tidak menghargai akhlak, menghargai ilmu. Nah, di sini persoalannya. Selama tidak ada pesantren, maka akhlak bubar untuk kita. Alhamdulillah masih ada pesantren. Kita masih tawasul dengan Nabi, sholawatan dengan Nabi, tawasul dengan para ulama, luar biasa dengan para ulia, para habaib. Lalu habaib takut najah ini, walau ma'akunna amilin. Islamuna wa imanuna min habib min hadar maut. Ya Allah, ya Rabbi, para ibu, ilmu dari Nabi Muhammad, pendidikan akhlak luar biasa. Coba akhlaknya Nabi Muhammad dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas ya. Allah perintah sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang mukmin, sholawatilah Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawatilah Nabi Muhammad. Allah perintah kita untuk bacanya apa? Bacanya apa? Ya baru tadi benar bacanya apa? Sholawatilah Nabi Muhammad. Baca. Maknanya apa Allah? Allahumma sholli, wahai Allah, sholawatilah Nabi Muhammad. Loh, gimana? Allah perintah, hai orang manusia kita, hai orang ciri, sholawatilah Nabi Muhammad. Orang cirinya bacanya Allahumma, wahai Allah, sholawatilah Nabi Muhammad. Yang berarti siapa? Orang di ngomong aneh, orang diperintah lagi. Paham? Wahai orang, sholawatilah Nabi Muhammad. Saya diperintah sholawati Nabi Muhammad. Mestinya sholawati ala Muhammad. Mestinya, saya baca itu Allahumma, wahai Allah, sholawatilah. Kok saya kata Allah? Kamu saya perintah. Artinya apa? Artinya orang tidak bisa sampai kepada Muhammad kecuali melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad kecuali dengan Allah. Paham ya? Demikian pula orang tidak bisa sampai kepada Allah kecuali melalui kanjeng Nabi. Bapak kalau bertamu pada saya, tok, apa bacanya? Assalamualaikum, Mustafa. Assalamualaikum. Kenapa kum? Kamu siapa? Mustafa. Kenapa? Karena ini rumah Mustafa. Kamu itu. Nah, tapi ketika Bapak bertamu kepada Allah, urusannya bukan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Sallallahu alaihi
Mestinya assalamualaikum ya Allah. Orang tua ya Allah. Kenapa assalamualaikum ayuhan? Artinya Anda tidak bisa sampai pada Allah tanpa melihat Nabi. Anda tidak bisa sampai pada Nabi tanpa melihat Allah. Banyak. Semuanya jangan kita. Nabi pun harus kali kaji Nabi. Wal kullu bidawatihi kasala billahi wa hasabil madada. Ada yang apa enggak? Coba baru-barunya. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Mamadani khairil khalqi yadan ahadun illa wa bihi sa'ida walidaka madatu ilaihi yadi wa bidhalika kuntu minas su'ada Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allah la ilaha illallah. Orang yang gadulan memegang Nabi dia akan sa'idah illa ahadun illa wa bihi sa'idah. Babul lillahi sama wa ala qadaran wa amtaza bi kulli ula wal kullu bidawatihi tasala billahi wa haza bihil madada Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Wal kullu bidakwati tasawuf. Semuanya hanya melalui kajian Nabi bisa tasawuf billah. Nabi itu bisa jadi Nabi kalau iman kepada Nabi Muhammad. Isa, kamu saja jadi Nabi, kamu saja jadi Rasul. Tapi syarat kamu, ayo, mubasyiran bi Rasulin ba'di ismuhu Ahmad. Kamu harus beritahu Nabi ada Nabi Muhammad namanya. Kalau tidak, kau batal jadi Nabi. Semuanya bisa sampai pada Allah kajian. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah, tidak boleh berhenti, harus banyak baca sholat. Sallu ala sayyidina Muhammad. Ini apa? Kesuksesan Nabi menjadi lupa. Ini kesuksesan Nabi menjadi guru. Sukses, pesantren sukses, NU sukses. Kenapa? Karena kan habaib mana-mana mulia sukses. Kenapa? Karena Nabi. Nah satu lagi, Nabi itu sukses menjadi pemimpin. Kanjeng Nabi pemimpin Madinah, sukses. Yang namanya Madinah asalnya Yathrib, terus sampai sukses diganti Madinah. Ketika Nabi Muhammad masuk ke Madinah, apa yang pertama Nabi Muhammad lakukan? Pertama, Nabi Muhammad berdoa. Riwayat Al-Hadits Bukhari. Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au ashadda. Ya Allah, berikan aku bisa mencintai Madinah. Ya Allah, saya minta bisa mencintai Madinah. Kenapa? Kok bisa minta mencintai Madinah? Itu artinya Nabi Muhammad seorang nasionalis, mencintai tanah air. Karena akan berdomisili di Madinah, akan membangun Madinah, akan dakwah di Madinah. Tidak mungkin bisa dakwah kalau tidak aman. Syaratnya dakwah kalau syaratnya membangun negara harus aman. Kalau tidak aman tidak bisa membangun. Contoh, saya pernah ke Palestina, ingin sholat di Masjid Aqsa. Sampai di sana malam, masjidnya kelihatan, tapi karena sudah malam, kata gaib, kata pendukung saya,
Pak, di hotel saja dulu, nanti subuh ke masjid. Ya, saya di hotel. Mau sholat, saya panggil penjaga. Ya, Syekh Ta'afin bilang, Pak, sini Pak. Saya mau sholat kiblatnya mana? Jawabnya, kita syubah. Kita raihkan masjidnya kalau kita. Buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Oh, goblok. Saya ngomong goblok, dia tersenyum karena nggak ngerti artinya goblok. Akhirnya orang Palestina tidak ngerti kiblat, berarti tidak ngerti sholat. Kenapa? Karena Palestina sejak tahun 67 perang dengan Israel belum selesai. Setiap hari bom, setiap hari orang ditembak, setiap hari orang ditangkap, bayi diinjak, dilempar, anak perempuan ditangkap tentara tiap hari. Ini orang bisa. Indonesia membangunkan apa? Rumah sakit 3 lantai hancur dibom oleh Israel. Setiap hari orang pasti takut ada tembak, takut ada bom. Nah orang kan setiap hari takut. Kapan berpikir sholat? Kapan berpikir jamiah? Kapan berpikir haul? Kapan berpikir berkat? Enggak pernah. Makanya Indonesia itu ya Allah paling nikmat-nikmatnya negara di dunia Indonesia. 7 hari berkah, 40 berkah. Ya Ustaz itu bending-bending orang itu. Lagi bending. Di baru ya, dari motor gede. Maaf, saya pernah di Aljazair, di Maroko, di Turki, di Mesir. Itu nggak pernah ada pengajian. Nggak ada pengajian, udah nggak ada. Haul apa lagi? Orang khotbah saja punya bitaqah, khotbah saja punya kartu khotib. Kalau orang khotbah ternyata tidak punya kartu khotib, itu ditangkap. Di sini khotbah silakan saja. Oh sehari 17 kali kok boleh. Itu namanya. Jadi membangun harus aman. Aman harus dijaga. Dijaga. Siapa menjaganya? Yang formal TNI Polri. Yang tidak formal punya banser. Silakan. Nah dijaga itu kalau mencintai. Kalau tidak mencintai mana akan menjaga? Saya menjaga istri kayak karena saya mencintai. Kalau saya tidak mencintai istri, siapa saja mau dihukum semua. Udah bakal siru mau enggak? Nah, oleh karena itu mencintai tanah air adalah pangkal untuk bisa ibadah. Oleh karena itu kiai punya dragon hubbul waton. Nabi masuk ke Madinah melihat ada 3 orang, ada 3 masyarakat, ada Yahudi, ada musyrik, ada Nasrani. Bagaimana? Begitu melihat musyrik, Yahudi, Nasrani, tidak ada yang di dalam hati konsep bunuh Nasrani, bunuh Yahudi, tidak ada. Nabi bertanya, ya Allah bagaimana menghadapi mereka? Apa yang dikatakan Allah? Allah menuntut Nabi. Surat Al-Mutahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah. Muhammad, berbaiklah, bersikap baiklah dengan siapapun, agamanya apapun, etnisnya apapun, sepanjang selama mereka tidak memusuhi kamu. Bangga. Bersikap baiklah dengan siapapun, agama apapun, etnis apapun, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Jadi kalau mereka tidak memusuhi, kita harus berbuat baik. Tahu ya? Mari kita balik ke Indonesia, benang merahnya. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita tidak? Jangan semuanya, memusuhi tidak? Karena mereka tidak memusuhi kita, maka kita harus berbuat itu kaidah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Jadi siapapun kita harus berbuat baik sepanjang mereka tidak memusuhi kita. Nah, oleh karena itu diterapkanlah keamanan bangsa dengan tidak bermusuhan. Di sini Kiai membuat NU, lambangnya apa? Jagat. Waktu itu Kiai membuat NU belum ada gambarnya. Diundanglah Kiai Ridwan dari Surabaya. Pak Kiai membuat gambar NU ya. Silakan, yang penting jangan jiplak. Dapatnya apa terserah, apalagi ada gambar banteng. Kiai Ridwan pulang. Kiai Ridwan itu waktu kecil bekerja kepada orang Belanda. Orang Belanda itu pelukis, jadi agak ngerti. Di rumah
Berpikir gambarnya apa? Nggak ketemu 3 hari. Akhirnya ziarah kubur ke Sunan Ampel. Apa itu? Tawasul itu mintanya kepada siapa? Yang nanti akan memberi siapa? Allah. Itu saat itu tawasul. Boleh. Kenapa tidak sih ya Allah? Ribut-ribut. Nih, jarinya satu jarinya. Sunan Yusuf. Nabi Yusuf tanya kepada saudaranya yang sekian lama tidak ketemu bapaknya, puluhan tahun tidak ketemu. Nabi Yusuf bertanya, wahai saudaraku, bagaimana keadaan bapak? Jawabnya saudara, bapak tinggal tulang dengan kulit saja, memikirkan kamu Yusuf, enggak mau makan. Nangis pada bertahun-tahun, matanya memutih, tidak bisa melihat. Bapak Nabi Yakub itu matanya memutih, tidak bisa melihat. Bagaimana kata Yusuf? Ilhabu biqamisi ghaya fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira. Pulanglah, bawalah baju saya, usapkan kepada wajah ayah saya, nantinya melek. Pak, pulang. Kata-katanya membawa bajunya Nabi. Ilhabu biqamisi ghaya fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Sampai di sana bajunya Nabi diusapkan ke wajah Nabi Yakub. Melek kontak. Musyrik. Ngomong. Masya Allah. Hatinya banyak. Yang begitu banyak sekali. Hati itu ribuan. Yang memusik-musikkan katanya cuma satu hadis. Kulubin hati. Hadis satu apa dengan? Ya Allah. Itu. Akhirnya Kiai Ridwan ke Sunan Ampel. Ya Allah, ya Rabbi, saya diperintah oleh guru saya membuat gambar NU. Tolong tunjukkanlah gambarnya apa dengan keramatnya Sunan Ampel. Wiridan, sholat, baca Quran. Wiridan, sholat, baca Quran. Wirid terus. Jam 1 malam melihat di langit ada gambar janda. Ditinggal sholat masih ada, ditinggal wiridan masih sampai subuh. Begitu subuh hilang. Akhirnya soal ke Mbah Hashim. Sudah Mbah Hashim, sudah apa gambarnya? Wallahu alam, saya minta pada Allah. Semalam subuh saya melihat gambar jagat. Jagat iya. Alhamdulillah, aku gambarnya jagat berarti aku harus bisa mengayomi orang sejagat. Aku harus bisa mengayomi orang sejagat. Bersama NU aman, bersama NU tenang, adem, tentram, karena banyak berkat. Coba lihat itu bangsa bagi Jalorek mau perang, nakut-nakuti, tapi tidak takut walaupun bajunya lorek, adem. Kenapa? Karena di dada bangsa ada jagatnya, di samping bajunya belum lunas keliling. Nah, inilah Nabi Muhammad selalu dengan sistem ma'iyah terhadap santrinya. Nabi Muhammad di dalam negara menciptakan kebersamaan, menciptakan persatuan demi pembangunan. Pembangunan itu perintah Allah. Huwa ansya'akum minal ardi wastakmarukum fiha. Allah memerintahkan istiqmat, membangun bumi. Bumi itu apa? Negara. Jadi membangun negara perintah Allah, melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Ibadah pembangunan syarat mutlak adalah aman. Aman harus dijaga mencintai. Maka kumpul waton. Inilah fungsi pesantren. Sepanjang masih ada pesantren, Indonesia aman. Kalau tidak ada pesantren, la haula wala quwata illa billahil azim. Semoga pesantren kita apa? Raudatul Qur'an ini jangan Allah hadal ma'hadan mubarak wa nafi'an wa hasyarna jami'a ma'ibadillahi sholihin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.